lebih cepat. Aku memohon menancapkan kuku punggung pada tua itu. Kemungkinan besar meninggalkan bekas yang menyengat, tetapi aku terlalu egois untuk peduli. Lengan Taeyong melingkari punggungku dan mendekapku di tubuhnya yang jantan, membisikkan kata-kata yang menenangkan di telingaku dan membelai perutku saat mataku perlahan tertutup sekali lagi. Kau yakin ingin melakukan ini? Ya Taeyong, aku teriak. Ya, aku baik-baik saja. Ditambah lagi aku merindukan anak-anakmu. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku melihat wajah-wajah mereka yang mengemaskan. Dia mengangguk erat dan berbalik untuk keluar dari pintu, membawa adikku bersamanya. Namun sebelum dia benar-benar keluar dari gedung, Taeyong berputar dan berjalan kembali ke arahku. Jaga diri baik-baik sayang, bisiknya sambil mengecup kepalaku dengan lembut. Aku meringkuk di tubuhnya yang setinggi selama beberapa detik. Jatuhku berdegup kencang sebelum aku mengangguk setika. Aku merindukan pelukan hangatnya. Aku mendesak frustasi dan menyisir rambutku yang hampir kering dengan punggungku, berjalan dengan susah payah menaiki tangga selama memastikan untuk membersihkan diri. Aku mengambil sekantong penuh barang yang kuanggap perlu untuk hari ini, dan setengah jam kemudian aku mendapati diriku berdiri di luar rumah besar Taeyong. Aku berdiri dengan gugup di luar pintu. Ganda yang besar mengatupkan kakiku di lantai yang keras. Tanganku terangkat untuk melampiaskan ikatan rambutku, menarik ikatan rambut kuning dari rambut. Kepalaku terangkat untuk mengetuk kayu sebanyak 3 kali. Aku menunggu dengan sabar beberapa detik sebelum pintu terbuka. Aku berharap akan menemukan dengan Taeyong atau setidaknya salah satu dari anak-anak. Tidak, tapi tidak. Aku disambut dengan kehadiran suami yang masam. Dia mengantar kami ke ruang keluarga. Tangan yang terawan menggenggam pergelangan tanganku yang mungil. Aku minta maaf karena tidak ada di sini saat kau meminta. Suami melambaikan tangannya yang bebas di depan wajahnya. Oh, jangan khawatir sayang, kau di sini sekarang. Aku mengangguk pelan, menggoyangkan kakiku ke depan dan ke belakang. Keheningan yang sangat canggung menyelimuti kami berdua, yang segera disela-sela oleh sebuah langkah kaki yang menuruni tangga. Aku akan mengalahkanmu, luka. Kau adalah anak kesayanganku yang berusia 6 tahun itu tertawa cekikikan. Keduanya berlari turun dan jantungku berdebar kencang saat membayangkan salah satu dari mereka jatuh. Namun untungnya mereka sampai di
besar tanpa cedera. Begitu tangan mungil mereka terlepas dari kakiku, aku berlutut dan mencium pipi merah muda mereka satu persatu, sambil mengacak-acak rambut mereka yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Oh, aku jadi merindukanmu sayang, aku menjawab tersenyum melihat warna merah di pipi mereka. Sekali lagi ibu mereka berdaham dan setiap pasang menoleh padanya, ekspresi bosan menghiasi wajahnya dan aku menahan tawa. Ibu harus pergi sekarang, oke anak-anak. Dia menunduk menatap mereka dan senyum menghiasi bibir merahnya. Dia menggenggam kedua tangannya yang terawat dan memberikan satu ciuman terakhir kepada mereka berdua. Bagus, sampai saat jumpa nanti, jika di ruang baik-baik. Dan setelah itu dia keluar dari ruangan. Satu jam kemudian aku mengenakan baju renang hitam yang sudah lama aku bawa. Begitu aku mengusulkan untuk berenang kepada anak-anak, Elena sangat gembira dengan itu ide. Luka tidak begitu, sebaliknya dia memilih untuk bermain game di kamarnya dan aku setuju. Saya dengan mudah menghindari Theo sepanjang hari karena merasa dia sibuk dengan pekerjaan dan tidak ingin diganggu. Apa yang terjadi bidadari? Tanyaku sebelum menarik lengannya melalui salah satu lubang. Aku tersangkut. Dia mengaku dengan malu. Setelah aku memastikan dia menggunakan bahan baju renang dengan benar, aku mencubit teringan hidung mungilnya yang langsung membuat gadis kecil itu mengganti cemberutnya dengan tawa riang. Adikku lelah melihatnya. Ayo kita lihat keadaan adikmu dan kemudian kita pergi ke kolam renang. Aku meraih tangan gadis kecil itu tapi melihat cemberut sedih yang masih menghiasi wajahnya. Ada apa El? Tanyaku memaafkan nama panggilannya. Ayah tidak pernah ikut berenang bersama kita. Ayo, aku merupakan yang melihat air mata yang menggenang di sudut matanya. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Kenapa tidak? Tanyaku pada pria yang sedang merenung itu dengan tidak percaya.
Aku punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia membantah sambil menunjuk tumpukan kertas yang sedang dicoret. Aku tersadar dari lamunanku dan mendapati dia menatapnya dengan geli. Oh, jangan menyanjung dirimu sendiri, orang tua. Aku tidak sedang memperhatikanmu. Ya benar, tidak. Ya, tidak. Kau melakukannya lagi. Aku menatap pria itu dengan tercengang. Kepuasan mengetahui anakmu bahagia. Aku berkata dengan jelas, dan aku bisa melihatmu mengenakan baju renang yang panas. Kumannya seolah bicara pada dirinya sendiri. Kemudian dia mengaku lelah dan melingkarkan lenganku di lehernya. Terima kasih, terima kasih. Aku berteriak menghujani wajahnya dengan ciuman. Beberapa menit kemudian aku sudah bersantai di kursi dek di samping kolam renang besar. Kacamata hitamku berdengar di hidungku, menyembunyikan mataku yang tertutup saat aku berjemur. Suara deburan ombak yang tawa polos memenuhi telingaku dan aku tersenyum. Akhirnya suara itu mereda dan digantikan oleh tawa pelan. Kupikir mereka berdua sedang memainkan permainan baru dan membuka mataku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menahan air menjerit saat Taeyong dengan sengaja membidik punggungku. Aku berlari ke arah gadis kecil itu sambil menggoyangkan tubuhnya yang mungil di bahuku dan dia berteriak. Tidak, turunkan aku. Ayah, tolong. Tetapi sudah terlambat karena aku sudah melempar gadis itu ke kolam renang anak kecilnya. Setelah kesenangan itu berakhir, aku menggendong Elena yang masih mengantuk dan kering ke kamar tidurnya. Dengkuran pelan keluar dari mulut gadis yang lelah itu. Begitu dia berbaring tempat tidurnya, aku mencium pipi gadis itu dan dia bergerak sedikit meraih tanganku sebelum aku bisa bergerak.